Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Pratama, mahasiswa dari Universitas Terbuka, Prodi S1 Sistem Informasi. Kali ini saya akan menyelesaikan dan penjelasan terkait tugas ketiga. Baik, kita langsung saja terkait pembahasannya. Di sini ada beberapa file atau modul yang telah terlihat di dalam layar, yaitu ada main dan ada diskon, makanan, menu, kemudian menu item, dan ada juga menu dan pesanan. Baik, kita penjelasan terlebih dahulu ke bagian kode main, kelas main, yaitu di sini ada scanner ya untuk membaca inputan. Nanti tentu di sini membuat atau menginstansikan objek untuk menu restorannya, mengambil dari interface dari menu yang ada di dalam file sini. Nanti akan kita jelaskan. Sama juga membuat sebuah objek pesanan. Lalu di sini ada pengecekan dan untuk melakukan load menu dari file ya. Jika nanti di dalam file itu atau filenya ataupun di dalamnya itu sudah ada datanya dan ini nanti daftar menunya tersimpan di dengan nama menu.txt. Baik, di sini juga ada melakukan deklarasi variabel untuk nanti dari menu yang dipilih untuk menyimpan data sementara untuk menu yang dipilih dari daftar menu yang ditampilkan, yaitu menu utamanya. Ini terdiri dari 6 menu. Kemudian di sini ada penggunaan pengkondisiannya, yaitu menggunakan switch case terkait jika pengguna melakukan pilih salah satu dari daftar menu yang ada. Misalkan nanti menu 1, maka akan ditambahkan lanjutan dari menu satunya, yaitu untuk menambahkan makanan, minuman, dan diskon. List ini menampilkan nama item dan nanti membaca inputan nama itemnya, lalu menampilkan inputan harga dan membaca inputannya. Dan di sini juga ada menggunakan pengkondisian juga, yaitu if else if ya, seperti ini. Nanti jika akan nilai t-nya itu 1, maka dia akan ketika user atau pengguna customer itu memilih angka 1, maka nanti yang ditampilkan jenis makanan, dan seterusnya. Untuk disebut angka 2, maka untuk jenis minuman, dan selain kedua angka 1 dan 2 itu akan ditampilkan diskon. Oke, baik, seperti itu. Di sini ada untuk menampilkan menu yang ada di dalam file menu atau modul menu nanti. Di sini juga ada proses pencariannya menggunakan tricage ya. Ini lebih sama sampai logiknya ke bagian kelima. Yang di sini juga ada untuk menyimpan data menu yang ditambahkan oleh pengguna nantinya. Kemudian di sini ada metode yang untuk menyimpan data struk ke dalam file, yaitu di dalam file struk seperti ini. Nanti akan menyimpan data total pembayaran saja, dan nanti jika berhasil akan menampilkan pesan atau print out seperti ini, sistem out, struktur berhasil disimpan ataupun sebaliknya. Baik, untuk kita bahas, yaitu kita bisa mulai dari interface atau kelas dari menu untuk mengolah semua item menu, yaitu sini kita mendeklarasikan sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Jadi item menu ini kita sudah membuatkan juga, yaitu sebuah modul dengan menambahkan atau mendeklarasikan variabel nama dan harga dan kategori. Nanti di sini ada konstruktor untuk mengisi atribut yang kita deklarasikan di atas ini, dan inilah yang nanti akan kita panggil di dalam filenya lain, yaitu di bagian menu. Dan sini juga ada sebuah metode getStarter untuk mengambil data nilai nama, dan ini juga untuk mengambil nilai harga, dan ini untuk mengambil nilai kategori. Lalu terdapat juga metode abstraknya yang wajib dioperasikan oleh untuk subclass nanti, yaitu agar nanti tampilan bisa dimunculkan. Kemudian di sini juga ada metode yang digunakan untuk menyimpan data ke file, yaitu data menu item yang ditambahkan bisa disimpan ke dalam dalam file, nanti disimpan di dalam menu seperti ini. Dan kita kembali lagi ke file menu. Lebih seperti ini, kita penggunaan tampilan tadi metode menu, dan kita menambahkan juga. Lalu juga di sini untuk menampilkan menu yang telah ditambahkan.
dan kita menampilkan menunya menggunakan for ulangan for, melakukan menampilkan semua data berdasarkan indeksnya. Kemudian di sini ada proses pencarian data menu berdasarkan nama ya, seperti ini. Dan di sini kita menambahkan agar semua mengabaikan karakter kecil dan besarnya seperti itu. Lalu ada juga bagian untuk menyimpan data menunya ke dalam file ini. Lalu juga ada data untuk memuat menu ke dalam file tadi. Jadi jika pertama kali sistem dijalankan, ada proses pengecekan untuk mengecek data dari menu. Jika ada, nanti akan dilakukan download atau menampilkan datanya. Oke, untuk menu dan menu item, untuk menu data minuman kurang lebih sama dari menu tadi ya, menu dan makanan ini dia terkait dengan proses penggunaan dari interface dari menu dan item tadi. Lalu di sini makanan, untuk data makanan juga sama seperti itu, kurang lebih seperti minuman tadi. Ada bagian untuk proses penambahan datanya dan proses penampilan datanya, dan ada proses untuk penyimpanan datanya ke dalam file. Baik, untuk diskon juga seperti itu, ada proses untuk penambahan datanya, untuk penampilannya, dan untuk penyimpanan datanya ke dalam file. Oke, kurang lebih seperti itu dari penjelasan saya. Kita coba tes melakukan running. Kurang lebih seperti ini. Untuk awal akan tampilkan seperti ini. Untuk menampilkan menu, misalkan kita akan tampilkan menu, tekan huruf angka 2, maka menu akan ditampilkan seperti ini. Ini datanya telah ada. Kita contohkan untuk menambahkan satu data, kita klik angka 1, lalu kita pilih angka 1 untuk menambahkan data makanan. Misalkan kita menambahkan ayam goreng dengan harga 12.000. Oke, untuk jenis makanan kita misalnya untuk makanan berat ya. Ini sudah tampil. Kita akan lihat di sini ditampilkan menunya. Nah, sudah ditampilkan, dan di sini sudah ada data menu yang baru, yaitu makanan dengan nama ayam goreng dengan jenisnya berat dan harganya itu 12.000. Lalu kita lihat di sini di file menu belum ada data dari item atau menu item yang baru kita tambahkan. Untuk menyimpannya kita cukup memilih angka kelima, kita simpan. Oke, kita lihat di sini data berhasil disimpan. Kita lihat di sini. Oke, di sini sudah tampil. Baik, seperti itu untuk penjelasan dari tugas ketiga ini dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.